Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankannya. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan sebuah permodalan atau keuntungan lah membuat lubang angin-angin ini. Jadi untuk lubang angin-angin ini, yang pertama mengenai cetakan, kalian untuk yang proses mencetak dan cetakan kalian bisa tonton video saya yang tutorial membuat lubang angin-angin di video yang sebelumnya. Dan untuk yang kali ini saya kasih tahu untuk masalah permodalan. Dan untuk masalah cetakan yang di video yang kemarin sudah saya jelaskan. Untuk harga cetakan kalian bisa membuat cetakan yang sementara yang dari kayu yang kira-kira kekuatannya 1 tahun. Jadi untuk usaha kalian yang pemula jadi lebih murah, bisa yang penting bisa untuk cari modal dulu. Biasanya untuk cetakan kayu paling sekitar harga 200 sampai 300 ribu. Syukur-syukur kalian bisa dapat yang lebih murah di tukang kayu, bisa bikin yang biasa bikin mebel atau bikin kusen-kusen kayu, kalian bisa membuatnya. Dan tinggal kalian bawa video saya ke tukang kayu yang biasa bikin mebel dan bikin kusen, kalian perlihatkan video saya yang tentang review cetakan, pasti bisa lah, insya Allah. Tukang-tukangnya kan zaman sekarang lebih cerdas daripada tukang-tukang zaman dulu. Nah, yuk langsung aja. Jadi untuk satu lubang angin-angin ini saya saya perhitungkan modalnya. Jadi untuk satu sak semen ini, satu sak semen itu untuk membuat lubang angin-angin ini itu bisa jadi 50 lubang angin-angin. Jadi satu sak semen itu harganya kalau di tempat saya itu 50.000. Jadi untuk lubang angin-angin ini, untuk semennya, jadi untuk satu lubang angin-angin semuanya hanya 1 kilo. Jadi untuk satu sak semen itu 50, yang 50 kilo di tempat saya harganya 50.000. Jadi untuk 1 kilo berarti hanya 1.000. Nah, yang kedua, untuk campuran semennya saya menggunakan casting yaitu bahan yang biasa dipakai tukang lis gipsum. Jadi namanya casting plaster, kalian bisa beli di toko bangunan. Biasanya harga standar di tempat saya sekitar 40.000. Itu isinya sekitar 20 kilo. Dan untuk 20 kilo casting itu bisa jadi 40 lubang angin-angin. Jadi untuk campuran semennya supaya lebih cepat kering. Jadi tidak menunggu 1 hari. Kalau kita nggak mencampurkan dengan casting, kita harus menunggu 1 hari, kadang 1 malam baru dapat satu cetakan. Tapi kalau kita menggunakan casting, satu cetakan 1 hari bisa 15 lubang angin-angin, ya minimal 10 lah. Kalau saya bisa 15 sampai 20 karena saya sudah terbiasa. Jadi karena satu sak harganya 40.000, berarti untuk satu lubang angin-angin ini castingnya paling hanya setengah kilo. Jadi harganya juga sama, per lubang angin-angin untuk castingnya 1.000 juga. Berarti semuanya tadi 1.000, castingnya 1.000, dan berarti 2.000. Dan untuk pasir, nah untuk pasir ini untuk 40 lubang angin-angin ini itu sekitar 1 sorong atau 1 angkong lah kalau menurut saya di sini, 1 angkong. Nah untuk 1 angkong itu paling harganya sekitar 25.000 kalau tempat saya, karena pasirnya pasir yang agak mahal. 25.000 itu bisa jadi sekitar 40 lubang angin-angin. Jadi ya kalau dikalkulasi antara pasir dan menggunakan, nah ini saya menggunakan ram yang buat itu kolam lele, kolam ikan lele, menggunakan
seperti ini harganya 5.000 1 meter. Nah, dipotong untuk saya lubangnya karena ini cuma sekitar 5 cm, jadi saya sekitar 7 cm sesuai dengan lubang lah. Kalau biasanya untuk 1 meter saya jadi 40, ini harganya cuma 5.000. Jadi untuk pasir dan ini saya kalkulasikan 1.000. Jadi untuk membuat lubang angin-angin ini untuk modalnya itu hanya Rp3.000. Jadi kalau masalah penjualan, jadi tergantung kalian. Kalau di tempat saya penjualan standar termurah itu sekitar 15.000. Kalau kirim yang saya biasa jarak jauh luar daerah kadang 20, kadang 25.000. Jadi bisa dipahami buat kalian, daripada kalian beli mungkin di tempat kalian masih sekitar 20.000 atau paling murah 15.000. Jadi kalau kalian bikin sendiri hanya Rp3.000. Kalian hanya modal cetakan, kalian bikin sendiri aja kayaknya bisa. Jadi tidak perlu, kadang tidak perlu ke tukang kayu lah, asal kalian rajin kalian pasti bisa. Nah, jadi untuk kalian yang pengen istilahnya berwira swasta, belajar tentang pembuatan lubang angin ini, jadi untuk kalian produksi di rumah, lahannya tidak perlu luas, bisa di teras rumah atau di sedikit di halaman rumah, mungkin 2 kali 3 meter juga bisa. Jadi nggak perlu luas, nggak seperti kusen beton, itu kan istilahnya tengahnya bolong tapi bentuknya kotak. Jadi tempatnya kalau untuk menyusun lebih luas. Beda dengan ini disusun sudah tinggi sekitar 1,5 meter nggak masalah. Jadi disusun rapi, nggak perlu lahan yang luas. Jadi cukup asal kalian ada tempat sedikit aja di teras rumah atau gimana buat kegiatan kalian, atau buat yang kalian mau bikin untuk rumah sendiri, atau yang mau bikin untuk kalian produksi berwira swasta di rumah. Jadi untuk menambah penghasilan, kalian bisa dititipkan di toko-toko material terdekat, itu juga bisa. Jadi kalau kalian bisa istilahnya menjual harga minimal untuk stok material, umpamanya kalau kalian ke petani langsung ke pembeli, kalian bisa jual 15 sampai 20.000. Umpamanya kalian jual ke material sekitar 13.000, berarti kalian masih punya keuntungan sekitar 10.000. Kalau kalian bisa istilahnya satu hari bikin ini sekitar 30 dalam satu hari, jadi kalau 30 minimal paling enggak 2 cetakan lah ya. Kalau 1 cetakan kayaknya enggak mampu lah kalau 30 mah, karena harus sangat cepat kalau 30. Jadi sekitar 2 cetakan bisa untuk 30 lubang angin. Kalau kalian bisa mampu mencetak sekitar 30, berarti dalam penjualan 13.000 untuk toko material, kalian masih punya untung 10.000. Kalau kalian sehari dapat 30, kalian punya penghasilan 300.000 per hari. Jadi kalau satu hari kalian 30, dalam 10 hari kalian bisa dapat sekitar 300 lubang angin. Kalau kalian nitip ke toko-toko material, itu 300 itu sudah minimal pengiriman ke toko material itu 300. Jadi kalau 1 bulan kalian bisa dapat 900 lubang angin, kalian harus punya 3 toko material lah istilahnya gitu. Jadi untuk 3 toko material yang kalian titipin itu 300, atau ya kalau kalian nitip 200 berarti kalian harus punya 4 toko material. Tapi kan nggak semua masuk ke material, kadang ada pembeli yang secara langsung bikin rumah, beli ke rumah kita kan, nggak semua buat stok material. Jadi kalau kalian dalam 1 bulan mampu 900 lubang angin, karena 1 hari kalian dapat 30, berarti kalian punya penghasilan sekitar 9 juta dalam 1 bulan. Jadi nah, daripada kalian kerja di PT kadang mau masuk aja menggunakan biaya, kalau kalian bisa
berkreasi berwirausaha di rumah, cukup sederhana aja, nggak perlu kusen atau yang lain dulu. Kalian cukup ini dulu lah, lubang angin-anginnya dulu. Jadi kalau kalian modalnya minim, kalian mungkin cuma punya uang sekitar 1 juta atau cuma 500.000, bisa aja kalian bikin cetakan ke tukang kayu. Nah, kalian bikin dua cetakan. Nah, kalian mencetak ini tiap hari, jadi kalian punya penghasilan. Dan ini usaha di bidang ini nggak busuk istilahnya. Jadi walaupun belum laku, ini nggak bakal busuk sampai laku. Jadi untuk hasilnya nggak bakal kebuang istilahnya, kecuali pecah. Tapi kan jarang lah. Kalau kalian sudah biasa, jarang punya BS, punya sisa yang pecah-pecah. Jadi nggak seperti kalian di bisnis makanan atau kuliner atau jenis makanan lah. Kalau nggak habis, kalian pulang buat besok, istilahnya bau atau busuk, dibuang kan. Kalau ini enggak, ini kalau kalian bikin selama belum laku ya masih disimpan, nggak bakal, istilahnya nggak bakal busuk. Jadi cepat atau lambat itu uangnya pasti bisa kemakan nih, nggak kebuang kayak kita bisnis makanan. Dan modalnya ini sangat ringan, maksudnya gitu, nggak perlu modal yang gede. Di bawah 1 juta pun kalian bisa usaha ini. Yang penting kalian rajin, dalam artian kalau ada orang bikin rumah, tawarin gitu, istilahnya marketing lah, kalau kata-kata orang-orang yang resmi sekarang itu katanya marketing lah, nyeles lah. Nah, kalian tawarin, atau material kalian tawarin dengan harga yang minim pun nggak masalah. Yang penting kalian masih punya keuntungan. Istilah gini, seumpamanya kalian modal bikin ini hanya 3.000 ya, semuanya modal bikin ini cuma 3.000 rupiah, kalian jual ke material harga terendah 9.000, itu sudah 200% keuntungannya. Jadi dari 3.000 kalian punya keuntungan 6.000 gitu. Jadi nggak kayak yang lain lah istilahnya gitu. Jadi sementara untuk permodalan ini ya segitu dulu dari saya lah istilahnya. Kalau kalian masih bingung, nanti kalian boleh tanya-tanya di kolom komentar bagaimana memulai usaha di bidang ya, yang seperti saya ini gitulah. Karena jujur saja, dulu saya dari awal nggak punya modal sama sekali untuk usaha seperti ini, sama sekali nggak punya modal. Saya cuma modal nekat, punya sedikit ilmu. Jadi saya sengaja berbagi ilmu kepada kalian supaya kalian jadi orang yang mandiri gitu. Jadi ya memang nggak bisa semua orang saya memaksa harus seperti saya, nggak bisa. Orang jalan hidupnya masing-masing. Tapi paling tidak saya sudah memberikan motivasi yang semoga saja bermanfaat untuk kalian lah. Jadi untuk kalian yang masih sangat istilahnya awam atau nol pengetahuan di bidang seperti ini, kalian nanti boleh tanya di kolom komentar atau boleh chatting pribadi ke WhatsApp saya, ada di deskripsi channel saya, atau di video-video saya yang sebelumnya ada. Tapi yang kesini nggak saya kasih nomor WhatsApp karena sudah banyaklah nomor WhatsApp saya di video-video saya sebelumnya. Deskripsi channel saya juga ada, kalian boleh lihat. Jadi dari mana kalian memulai di sini, kalian boleh tanya, sesuai kemampuan saya nanti saya jawab, gitu aja. Jadi penjelasan saya sementara sekian dulu. Mohon maaf bila saya punya kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua. Jadi untuk kesalahan saya yang disengaja atau yang tidak disengaja, saya mohon maaf.
untuk kalian semua. Semoga ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.